Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai object modeling atau pemodelan objek. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT atau video sharing lainnya. Object modeling. Dalam object modeling ini yang dipelajari adalah dari sisi analisanya. Analisa berorientasi objek, di mana ini merupakan cara lain-lain, sudut pandang lain dalam untuk melihat view dan model, melakukan pemodelan dari sebuah sistem requirement. Saya telah merekam satu sharing mengenai requirement modeling, ada juga requirement engineering. Nah, di sana itu sebagai dasar untuk masuk kepada pemodelan berorientasi objek ini. Dengan metode object oriented, kita bisa lakukan dokumentasi, kita bisa lakukan analisa, dan memodelkan sistem informasi itu. Object oriented analysis ini adalah pendekatan yang populer untuk melihat sebuah sistem dari sudut pandang objek itu sendiri. Di mana dengan adanya objek ini ya kita bisa melihat fungsinya gimana, bagaimana interaksinya. Jadi seakan-akan objek ini sudah merupakan dunia nyata. Ya, memang objek adalah representasi dari real life. Sebelumnya kita harus tahu istilah dan konsep dalam object oriented. Adapun yang akan dijadikan sebagai pegangan dalam analisa object oriented ini atau pemodelannya adalah UML, Unified Modeling Language. Ada istilah attributes, ada istilah methods, ada istilah message, class, dan instance. Kita lihat contoh berikut. Ini gambar mobil, objeknya mobil. Apa atributnya? Atribut itu adalah properti, fiat, atau karakter. Seperti, ini mobil buatan mana? Modelnya apa? Warnanya apa? Itu adalah atribut. Kemudian, objek pasti punya pesan. Pesannya untuk apa? Ya, untuk melakukan sesuatu. Pesannya seperti driver, supir, dia akan mengirim pesan kepada objek mobil. Seperti clean, bersihkan kaca depan, kemudian atau perambat mobilnya. Nah, dari gimana pesan itu disampaikan? Ya, saya injak pedal. Itu pesan. Dan apa yang dilakukan ketika saya injak pedal itu? Ya, ada metode. Nah, itu metode yang melekat kepada mobil. Yaitu dia bisa menghentikan mobil, memperlambat mobil, dan sebagainya. Jadi inilah konsepnya, ada atribut yang melekat atau yang bisa kita lihat. Kemudian pesan ini adalah suatu trigger, seperti kalau saya mau matikan listrik kan nggak bisa mati sendiri, saya harus tekan sakral. Aksi menekan sakral itu adalah pesan. Dia proses matinya ya dari sakral yang memerintahkan, itu ada metode untuk mematikan listrik tersebut atau lampu. Yang paling dasar itu adalah objek. Objek, contoh, ada parent. Nah, parent, ini parent objek, dia pasti punya atribut. Nama, usia, jenis kelamin, warna rambut. Apa metodenya? Nah, ini berarti read bedtime story. Seorang orang tua, ayah ataupun ibu, dia metodenya apa? Dalam memperlakukan anaknya, ya dia akan membaca cerita supaya anaknya tidur. Kemudian dia juga akan drive in the carpool dan lain sebagainya. Ini adalah kehidupannya di metodenya. Atau dengan kata lain, metode itu adalah aktivitas. Apa yang bisa dia kerjakan oleh objek tersebut? Atribut itu adalah karakter. Jadi, instansinya gimana? Ini kan objek. Oke, objek itu masih abstrak. Instannya atau perwujudannya adalah parent. Siapa? Ada Mary Smith. Nama, usia. Oh, nama ini Mary Smith, usia 25 tahun. Jenis kelamin, perempuan. Warna rambut, warna merah. Nah, ini perwujudannya. Ya, kalau saya analogikan sebagai mata pelajaran matematika, ini namanya matematika atau formulanya. Formula itu digunakan di apa? Nah, inilah contoh kasusnya, seperti itu. Contoh objek berikutnya, tadi kan orang tua. Kalau objek anak, nah, nama objek adalah child, anak. Atributnya apa? Nama, usia, jenis kelamin, warna rambut, jumlah saudara. Ini karakter. Metodenya apa?
dia akan mengambil mainan, dia akan makan malam, bermain, berkolaborasi, maksudnya berkooperate ya. Kemudian get ready to bed, waktunya untuk tidur. Perwujudannya, child, name-nya itu James Smith, usia 2-3 tahun, jenis kelamin pria, warna rambut warna merah, dan seterusnya. Ini number of sampling ini nggak ditulis ya. Ya, sebenarnya ini boleh ditambahkan. Ketika nggak ditulis, berarti bisa dibilang ini udah opsional atau ada default value-nya. Itu nanti pada saat masuk ke dalam programming, object oriented programming, nah di sana nanti bisa tahu gimana default value-nya. Objek binatang, seekor anjing. Nah, anjing itu atributnya apa? Ada nama, breed keturunannya, usia, warna, kemudian jenis kelamin. Apa makanan favoritnya? Metodenya ada juga, dia goyang ekor, makan, bermain, jemput sesuatu atau ngambil sesuatu, tidur. Oke. Perwujudannya namanya body. Oke, breed Terrier Mix, usianya 12 tahun atau 12 bulan, warna putih, jenis kelamin laki-laki. Favorit foodnya kibbles and bits dan seterusnya. Contoh berikutnya adalah objek. Ini adalah objek antara seorang murid dengan instruktur atau gurunya. Objek murid ada student number, ada nama, ada alamat telepon, tanggal lahir, fitness record, historinya, kemudian statusnya. Soal instruktur atributnya apa? Instruktur number, nama, alamat, telepon, fitness club, kelas yang diajarin, availability, private lesson fee, fee-nya berapa, status. Metodenya berbeda. Metode student ada metodenya sendiri, instruktur ada juga metodenya sendiri. Oke, tadi ini adalah pemahaman mengenai objek. Kemudian ada atribut. Jika objek kita samakan dengan noun, kata benda, ya atribut itu ya sama aja dengan kata sifat yang mendeskripsikan karakteristik dari sebuah objek yang sifatnya alami, yang sudah melekat pada objek tersebut. Seperti tadi saya bilang, ada warna, kemudian dari ada warna, usia, color, jenis kelamin, itu atribut. Jadi beda objek, atributnya juga bisa berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Dari mana saya bisa tahu atributnya? Makanya kita harus paham dulu dunia nyatanya itu sebagaimana. Nah, jadi sama sih sebenarnya dunia nyata dengan yang kita modelkan. Kalau metode itu adalah specific task, pekerjaan spesifik yang dilakukan oleh objek tersebut. Ya, seperti ini. Objek dia ada step, ya bisa dibilang metode itu mirip dengan algoritma, step by step-nya. Tapi bukan berarti kalau dikatakan step, dia harus berurutan. Tidak. Ya, ini kan hanya contoh ya. Kalau realnya itu ya boleh aja saya tukar dari pertama saya taruh ketiga, tiga taruh kedua, itu bebas. Intinya adalah metode itu yang bisa dia kerjakan. Kemampuan dari objek tersebut. Pesan, misalnya ada pesan, good night. Kalau ke parent, ke orang tua, ke anaknya, dan kepada seekor anjing, nah dia pasti berbeda. Oke, bedanya gimana? Aktivitasnya, dia menyampaikan pesan kepada orang tua. Nah, karena di sini menyebabkan orang tua itu, oke, ini waktunya untuk membaca cerita. Saya ulangi, tujuan dari pengiriman pesan ini adalah dia trigger untuk lakukan sesuatu, di mana yang dia lakukan itu ya namanya metode. Jadi pesan awalnya ke orang tua, ini good night nih, berarti apa tanggung jawab orang tua? Baca cerita. Good night kepada seekor anjing, apa? Dia waktunya tidur. Good night kepada seorang anak, berarti waktunya get ready, siap-siap ke kamar tidurnya untuk tidur. Seperti itu. Jadi pesan itu bukan untuk lewat semata, tapi pesan itu untuk lakukan sesuatu. Ya, seperti seorang manusia, ketika ada pesan yang disampaikannya, ya dia akan lakukan sesuatu. Itulah message dan metodenya. Message ini dalam perancangan objek oriented itu berarti sistem analis bisa lebih menghemat waktu dan menghindari error karena dia sudah menggunakan objek yang modular. Dan seorang programmer dia tinggal mentranslate desain perancangan itu ke dalam coding.
dalam bentuk modul yang bisa di-testing dan di-verify. Tanpa adanya analisis objek oriented ini bisa seorang programmer tinggal coding, tetapi kalau udah ada analisanya, udah ada visualnya, pada saat coding ke dalam objek oriented itu mudah sekali. Jadi lebih cepat kita codingnya. Tadi kita udah bahas kelas, atribut, message, objek, metode. Nah, sekarang kelas. Kelas itu adalah objek yang merupakan bagian kepunyaannya grup atau kategori yang disebut sebagai kelas. Oke, saya ulangi, sebuah objek memiliki, dia punya grup atau kategori yang disebut kelas. Semua objek di dalam kelas itu pasti punya atribut dan punya metode. Dan ada subclass, ada superclass. Nanti akan kita bahas untuk subclass dan superclass-nya. Jadi mungkin akan sedikit kebingungan antara perbedaan objek dengan kelas. Nah, seperti ini, kelas. Ini kelas untuk vehicle, sebuah kendaraan, dia punya atribut, dia punya metode. Subclass-nya apa? Subclass-nya berarti turunannya. Kendaraan itu kan banyak, ada mobil, ada minivan, ada truk, ada bus sekolah. Jadi ini adalah subclass turunannya. Jadi dari tadi awal sampai sekarang sebenarnya itu disebut kelas. Ini nama kelasnya. Objeknya apa? Objeknya ya kendaraan. Seperti itu. Ya memang nampaknya beda-beda tipis, tapi ya itulah istilahnya. Yang kita lihat itu namanya kelas. Kelas itu merepresentasikan sebuah objek. Ada inheritance, berarti turunan. Nah, enaknya adalah kalau menggunakan object oriented, kita bisa menurunkan. Jadi bisa di-scalable. Sebuah sistem yang telah siap, kalau dia codingnya menggunakan pendekatan object oriented, enaknya adalah saya tinggal lanjut. Kalau memang saya mau replace logikanya atau bisnis prosesnya, saya tidak butuh coding dari awal, tinggal lanjut aja. Nah, itulah kita bisa gunakan konsep inheritance, penturunan. Jadi ada parent, ada child, anak. Employee itu kan karyawan. Karyawan anaknya siapa? Ya, bisa ada instruktur. Ada jadi accounting, bisa jadi orang pembelian. Jadi ini induknya. Kalau memang sudah ada kita mendeklarasikan objek ada induknya, pada saat mau mendeklarasikan anak itu mudah sekali. Karena yang atribut-atribut yang telah ada di induk tidak butuh lagi kita deklarasi ulang. Jadi boleh kita buang yang di kotak ini. Jadi terus atribut yang di anak itu apain? Ya, atribut yang tidak ada di parent. Seperti itu. Metode. Ini karena sama, ya bisa aja metodenya itu saya kosongkan. Ini mirip object relationship diagram, mirip dengan entity relationship diagram. Oke, ini berarti ada employee, ini induknya parent. Parent dia anaknya apa? Bisa manager. Manager itu kan karyawan. Staff karyawan. Instruktur juga karyawan. Makanya penggambarannya seperti ini. Is a. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram relationship. Manager dia akan menentukan schedule, staff dia akan administrasikan, instruktur kapan availability-nya, dan fitness class dia akan mengajar fitness class. Dari ini semuanya berarti akan di-record registration, baru masuk ke fitness class, di mana tujuannya akan add student. Nah, ini masing-masing disebut sebagai kelas. Dan kelas ini merepresentasikan objek tertentu. Object modeling dengan menggunakan Unified Modeling Language. UML, dia punya simbol yang merepresentasikan komponen-komponen yang bervariasi, serta gambaran relationship-nya dalam sebuah sistem. Dan biasanya itu untuk support object-oriented system, untuk analisa dan untuk mengembangkan. Ya, seperti flowchart. Flowchart itu kan lebih ke flow, kalau UML lebih ke objek. Apa aja yang ada di dalam Unified Modeling Language, dia sebenarnya ada 3 kategori diagram. Ada structure diagram, ada behavior diagram, ada interaction diagram. Structure diagram berarti dia menggambarkan salah strukturnya. Ini menggambarkan behavior, tingkah lakunya. Ini menggambarkan interaksinya. Structure apa aja? Ada class diagram, object diagram, komponen diagram, deployment, composite structure, package, profile, manifestation. Kalau behavior, use case, activity, state machine diagram. Kalau interaction, communication diagram, interaction overview diagram, sequence diagram, timing diagram. Oke.
Kalau dalam akademis, misalnya dalam penelitian atau dalam skripsi, biasanya yang sering digunakan itu use case, activity, class diagram, dan sequence diagram. Ya, ini adalah use case. Use case adalah diagram yang menggambarkan tidak sampai ke level detail, tapi hanya fungsional. Ingat, fungsinya saja. Seperti make reservation, ini kan fungsinya. Penumpang bisa membuat reservasi. Customer bisa lakukan order. Bus bisa change pick up address. Sudah, itu fungsi. Jadi, atau dengan kata lain, dia menggambarkan narasi, cerita. Ini adalah aktor. Ini disebut use case. Simbol dari use case dalam bentuk oval. Dan oval itu biasa ada panah-panah, inilah yang menggambarkan interaksi antara satu use case dengan use case lain. Pemodelan use case ini digunakan ketika outcome dari sebuah use case ini berkolaborasi dengan use case lain. Jadi bisa dikatakan second use case menggunakan first case yang pertama. Ya, singkat kata saling berinteraksi. Jadi untuk mengidentifikasi use case, kita harus lakukan pengelompokan terlebih dahulu dalam single use case. Jangan gambarkan terlalu detail. Misalnya, seorang aktor bukan artis, tapi di sini namanya aktor. Oke, seorang aktor, dia butuh login. Oke, dia bisa forget password. Kemudian dia bisa change passwordnya. Nggak usah sampai tulis change password dan sebagainya. Ya, paling nggak sampai bisa register, login. Seperti itu. Jadi fungsi pentingnya saja yang digambarkan di dalam use case. Ini ada boundary, ada batasan, jadi kita bisa tempatkan use case dalam diagram. Yang mau pindah-pindah itu terserah. Yang penting nanti gambarannya itu mudah dibaca. Seperti di sini customer, dia bisa create work order, mekanik, dia bisa update, dia bisa prepare invoice. Nah, ini interaksi fungsionalnya. Berikutnya adalah class diagram. Melibatkan model fisik, dan di mana ini akhirnya akan menjadi fungsional dalam sistem informasi secara langsung. Jadi sebelum masuk ke dalam coding, kalau dia mau menggunakan dia coding dengan pendekatan objek, pasti yang dilihat pertama kali itu adalah kelas diagram. Jadi dia akan mengkonversi, mentranslate pemodelan dari kelas diagram tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Jadi masing-masing kelas itu sebenarnya digambarkan dalam bentuk rectangle dan ada kardinalitasnya. Oke, seperti ini. Ini gambar hanya warna yang berbeda ya. Sebenarnya ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita seperti ini. Ini disebut kelas diagram. Seorang sales manager, dia punya atribut, tentunya dia punya metode. Sales representation, sales office, customer, order, items order. Kalau sudah belajar database, terutama entity relationship diagram, untuk mempelajari kelas diagram itu sebenarnya sama. Jadi pasti paham. Kalau paham database, ini pasti paham. Ya, dia ada kardinalitas, hubungannya ada one to one, one to many, many to many, dan seterusnya. Oke, makanya ini ya notasinya. Artinya, seorang sales manager, dia bisa aja memanage tidak ada sama sekali sales representasinya. Atau dia bisa manage banyak orang. Satu sales representative, dia bisa hanya di-manage oleh satu manager. Berikutnya adalah sequence diagram. Jadi dia termasuk di dalamnya ada simbol yang merepresentasikan kelas, ada lifeline, message, dan fokus. Tujuan dari sequence diagram ini masih interaction. Jadi apa yang sudah kita gambarkan di kelas diagram, ini, berarti kan ini ada 6 kelas. 6 kelas itu pasti ada interaksinya. Jadi dalam sequence diagram yang kita gambarkan, inilah nama kelasnya. Ini lifeline, jalur hidup. Kelas 1 ketika memanggil kelas 2, memanggil, berarti ada message. Oke, dia lakukan sesuatu, ini namanya message ya. Fokus, kemudian dia balik. Oke, saya sudah selesai. Balik lagi ke kelas 1. Ya, mirip dengan flowchart, hanya beda di gambaran. Berikutnya adalah state transition diagram. State. Ini lebih mirip dengan, ya, bayangkan aja lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Itu disebut state. Nah, dalam state transition diagram, ini berarti ketika ada orang open account, berarti statusnya new. Make deposit, statusnya aktif. Kemudian dia bisa close,
Kalau di freeze, di frozen, dikunci atau diblokir, oke, apa yang dilakukan? Mau hidupkan kembali, dia cek existing nggak? Oke, dan dihidupkan. Jadi lebih ke arah state transition diagram itu hanya fokus kepada state status. Small circle, lingkaran kecil, to the left, ini adalah initial state. Oke, ini state awal, ini end. Jadi kita bacanya ini dari left to right, kiri ke kanan. Atau mau dari atas ke bawah, fine-fine aja, boleh-boleh aja, nggak masalah. Berikutnya adalah activity diagram. Activity diagram kurang lebih mirip dengan flowchart. Bedanya hanya di ada start, kemudian customer insert ATM card. Kemudian jika diterima, customer masukkan PIN diterima, oke, dia mau ngapain? Request cash, adjust balance, provide cash. Atau kalau nggak jadi, setelah selesai, dia akan notify. Ini gambaran boleh kiri ke kanan bernyambung atau langsung lurus dari atas ke bawah. Sequence diagram, state transition diagram, activity diagram. Ini adalah tools modeling yang sifatnya dinamis. Di mana dari ketiganya ini tujuannya adalah membantu sistem analis memahami behavior dan interaksi dari sistem. Dia mau gambarkan itu semua pakai apa? Bisa pakai gestur. Contohnya, saya bisa menggunakan Visio. Daripada kita gambar menggunakan tangan ya. Karena kalau kita gambar pakai coret-coretan di kertas, itu boleh. Tetapi untuk distribusinya, kemudian kalau ada revisi, itu kan coret jadi jelek. Jadi kalau dengan menggunakan gestur software, itu lebih mudah. Seharusnya kita develop object relationship diagram, sehingga kita bisa provide overview dari sebuah sistem. Jadi disarankan mulailah dari ini, object relationship diagram terlebih dahulu. Dan harus organize use case. Use case untuk diagramnya itu harus di link antar kelas. Apa state transition-nya? Ini state tidak wajib. Kalau memang kita butuh analisa, mau memastikan apa yang bottleneck di sini. Nah, itu boleh pakai state diagram. Sequence diagram, activity diagram. Jadi kita harus organize di awal. Tapi berangkatnya dari mana? Berangkat harus dari use case. Dengan object model ini, sebenarnya kita mudah. Kalau kita mau perbaiki diagram, baik itu sekarang ataupun nanti. Nah, itulah enaknya. Analisa, coding, itu memang dua ranah yang berbeda. Tetapi tujuannya itu sama. Dalam analisa menggunakan object model, ketika ada kesalahan, ya tinggal saya buang. Karena kan gestur, tinggal di-delete, kemudian tambah. Dalam coding, enaknya adalah pada saat saya mau scalable, atau saya mau menambah sesuatu, mudah, tinggal lakukan inheritance. Turunkan aja, jadi tidak mengganggu proses bisnis inti. Dan tentunya kurang etis atau kurang enak dan tidak nyaman bagi seorang pengguna atau pelanggan. Ketika saya hendak lakukan pengembangan lanjutan, tapi sistemnya malah down hanya ketika saya lakukan development. Kan nggak enak. Jadi dengan adanya objek ini, scalable lebih terjamin. Demikian sharing saya mengenai object modeling. Semoga bermanfaat. Saya Darwin, terima kasih.